Baiklah, kali ini kami akan membahas mengenai sistem akuntansi penerimaan kas. Terdapat dua subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, dan yang kedua, sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur, yaitu 1. Penerimaan kas dari over-the-counter sale. Dalam over-the-counter sale, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi, atau pembayaran langsung dari pembeli dengan credit card sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Penerimaan kas dari over-the-counter sales dilaksanakan melalui prosedur berikut ini. Itu dapat dilihat dalam bagan yang telah ditampilkan. Yang pertama, ada pembeli membeli barang langsung kepada wiraniaga di bagian penjualan. Yang kedua, bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, atau kartu kredit. Selanjutnya, bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli, yang kemudian bagian kasa menyetor kas kepada bank, lalu bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan, dan terakhir bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai untuk yang prosedur kedua yaitu penerimaan kas dari COD sale. COD sale adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD sale merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberi jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. COD sales melalui pos belum merupakan sistem penjualan yang umum berlaku di Indonesia. COD sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut ini, yaitu dapat dilihat dalam bagan yang telah ditampilkan. Yang pertama, pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Lalu penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengiriman dengan cara mengisi formulir COD sales di kantor pos. Berikutnya, kantor pos pengirim mengirim barang dan formulir COD sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Kemudian, kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD sales memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD sales. Lalu, pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan membayar sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sales. Kantor pos penerima menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Lalu, kantor pos penerima memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan, dan kantor pos pengirim memberitahu penjual bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Prosedur terakhir dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu penerimaan kas dari credit card sale. Credit card dapat merupakan sarana pembayaran bagi pembeli baik dalam over-the-counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum. Dalam over-the-counter sale, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir dengan menggunakan kartu kredit. Dalam penjualan tunai yang melibatkan pos atau perusahaan angkutan umum, pembeli tidak perlu datang ke perusahaan penjual. Pembeli memberikan persetujuan tertulis penggunaan kartu kredit dalam pembayaran harga barang, sehingga memungkinkan perusahaan penjual melakukan penagihan kepada bank atau perusahaan penerbit kartu kredit. Sistem pengendalian intern dari penjualan tunai. Sistem pengendalian intern dari penjualan tunai yaitu yang pertama yaitu fungsi kas harus terpisah dari penjualan tunai. Yang kedua, transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan juga fungsi akuntansi.
Yang ketiga yaitu penjualan dengan kartu debit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debit. Yang keempat yaitu penerimaan kas dalam bentuk tunai harus disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Ada beberapa informasi yang diperlukan oleh seorang manajemen dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Di antaranya yaitu jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga yaitu jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu nama dan alamat pembeli. Akan tetapi, informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu saja, yang pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, ada kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga atau SPG yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir, ada otorisasi pejabat yang berwenang. Fungsi pada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Fungsi pada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ada 5, yaitu fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan juga fungsi akuntansi. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertujuan untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua yaitu fungsi kas. Fungsi kas di sini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi gudang bertujuan untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat yaitu fungsi pengiriman. Fungsi ini berguna untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Dan yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ada 7, yaitu 1. Faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua yaitu Pita Register Cash atau Cash Register Tab. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register atau cash register. Pita register cash ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga yaitu credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang disebut dengan merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Yang keempat yaitu Bill of Lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengirim dalam penjualan cash on delivery, di mana penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima yaitu faktur penjualan atau cash on delivery. Faktur penjualan cash on delivery digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan
kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. Yang keenam yaitu bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Yang ketujuh yaitu rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode, misalnya dalam periode 1 bulan. Data yang direkam dalam dokumen ini berasal dari kolom atau jumlah harga dalam kolom pemakaian. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Catatan akuntansi yang digunakan pada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan biasanya digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas biasanya digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber. Yang ketiga, jurnal umum. Jurnal ini biasa digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat, kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan oleh akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Yang kelima, kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Berikutnya bagian alur dokumen. Yang pertama, over the counter sale. Yang kedua, cash on delivery sale. Dan yang ketiga, credit card sale. Fungsi pengendalian internal dari piutang, yaitu fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Hasil perhitungan kas harus direkam dan disetor penuh ke bank dengan segera. Para penagih dan kasir harus diasuransikan. Pengurangan piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam sistem penerimaan kas dari piutang. 1. Jumlah piutang kepada tiap-tiap pelanggan. 2. Jumlah piutang dan identitas pelanggan yang menunggak. Fungsi yang terdapat pada sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama, fungsi sekretariat. Fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Yang kedua, fungsi penagihan. Fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam penuh. Yang keempat, fungsi akuntansi. Bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Yang kelima, fungsi pemeriksa intern. Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Dokumen yang digunakan pada sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama, surat pemberitahuan. Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud pembayaran yang dilakukannya. Yang kedua, daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Yang ketiga, bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Yang keempat, kwitansi. Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan dapat kita lihat dari bagian berikut. Yang pertama, bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagih. 2.
bagian penagih mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagih kepada debitur. 3. Bagian penagih menerima cek atau atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. 4. Bagian penagih menyerahkan cek kepada bagian kasa. 5. Bagian penagih menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 6. Bagian kasa mengirim kwitansi sebagian tanda penerimaan kas kepada debitur. 7. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah dilakukan endorsement atas cek tersebut oleh jabatan yang berwenang. 8. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Dapat kita lihat bagian di bawah. 1. Bagian penagih mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. 2. Debitur mengirim cek atas nama yang dilampirkan surat pemberitahuan melalui pos. 3. Bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. 4. Bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. 5. Bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 6. Bagian kasa mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. 7. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank. Setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 8. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Sistem penerimaan kas dari piutang melalui logbook collection plan. 1. Bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. 2. Debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan kepada PO Box di kota terdekat. Bank membuka PO Box dan mengumpulkan cek dan surat pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan. 4. Bank membuat daftar surat pemberitahuan. Dokumen ini dilampiri dengan surat pemberitahuan dikirimkan oleh bank ke bagian sekretariat. 5. Bank mengurus cek clearing. 6. Bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan ke bagian piutang untuk mengkredit rekening pembantu piutang debitur yang bersangkutan. 7. Bagian sekretariat menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian kasa. 8. Bagian kasa menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian jurnal untuk dicatat di dalam jurnal penerimaan kas.